Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas reguler B2, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang tahun 2025 akan menjelaskan tentang konsep teori dan asuhan keperawatan dermatitis. Anggota kelompok Anik Mardiah Rahayu, Evi Herianti, Linda Sugianti, Nova Riantiwi, Tiara Dwinka Aurelia. Definisi dermatitis. Dermatitis adalah peradangan pada kulit yang merupakan respon terhadap pengaruh faktor eksogen dan faktor endogen, menimbulkan kelainan klinis berupa efloresensi yang polimorfik, eritema, edema, papul, vesikel, skuama, likenifikasi, dan keluhan gatal. Dermatitis adalah peradangan pada kulit yang disertai dengan pengelupasan kulit ari dan pembentukan sisik yang ditandai oleh rasa gatal. Tanda polimorfik tidak selalu timbul bersamaan, bahkan mungkin hanya beberapa, atau oligomorfik. Dermatitis juga disebut sebagai eksim. Etiologi dermatitis. Penyebab dermatitis secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penyebab dari luar atau eksogen, misalnya bahan kimia seperti deterjen, oli, semen, asam dan basa, fisik seperti sinar matahari dan suhu, mikroorganisme, jamur, dan penyebab dari dalam atau endogen yaitu dermatitis atopik. Klasifikasi dermatitis. Yang pertama, dermatitis atopik. Jenis dermatitis ini adalah yang paling umum, ditandai dengan bercak kulit yang kering, gatal, dan meradang. Yang kedua, dermatitis kontak. Terjadi saat kulit bersentuhan dengan zat yang menyebabkan ruam. Dermatitis kontak dapat dibedakan menjadi dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi. Yang ketiga, dermatitis dishidrotik. Ditandai dengan munculnya gelembung kecil berisi cairan pada jari, telapak tangan, atau kaki. Yang keempat, dermatitis tumularis atau eksim kronis yang menyebabkan bintik-bintik berbentuk koin pada kulit. Yang kelima, dermatitis seboroik, jenis eksim yang menyebabkan bercak pada kulit yang berminyak dan bersisik. Yang keenam, dermatitis statis, terjadi pada pasien yang memiliki sirkulasi darah yang kurang baik di kaki. Yang ketujuh, neurodermatitis, hanya mempengaruhi satu atau dua area kulit, ditandai dengan rasa gatal yang sangat kuat. Manifestasi klinis. Pada stadium akut, kelainan kulit berupa eritema, edema, vesikel atau bula, erosi, dan eksudasi sehingga tampak basah. Pada stadium subakut, eritema dan edema berkurang, eksudat mengering menjadi krusta. Pada stadium kronis, lesi tampak kering, skuama, hiperpigmentasi, papul, dan likenifikasi. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, biopsi kulit. Yang kedua, uji tempel. Yang ketiga, pemeriksaan menggunakan pencahayaan khusus. Yang keempat, uji kultur dan sensitivitas. Dan yang kelima, pemeriksaan IgE. Penata laksanaan. Yang pertama, terapi sistemik. Pada dermatitis ringan, diberikan antihistamin atau kombinasi antihistamin, antiserotonin, dan pada kasus berat dipertimbangkan pemberian kortikosteroid. Yang kedua, terapi topikal. Dermatitis akut diberi kompres, bila subakut cukup diberi bedah kocok atau diberi salep. Yang ketiga, diet. Diet tinggi kalori dan tinggi protein atau TKTP. Contoh, daging, susu, ikan, kacang-kacangan, jeruk, pisang, dan lain-lain. Komplikasi dermatitis. Yang pertama, infeksi kulit. Yang kedua, hiperpigmentasi atau hipopigmentasi. Yang ketiga, konjungtivitis dan blefaritis. Yang keempat, luka. Yang kelima, selulitis. Yang keenam, asma dan rinitis alergi. Dan yang terakhir, bekas luka yang sulit hilang. Konsep asuhan keperawatan. Pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi atau luaran, dan evaluasi. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian keperawatan menurut Handa Gustiawan tahun 2019 yang perlu dikaji adalah 1. Identitas, 2. Riwayat masuk, yang ketiga riwayat keluarga, yang keempat pekerjaan, yang kelima riwayat lingkup hidup, yang keenam riwayat rekreasi, yang ketujuh sumber atau sistem pendukung, yang kedelapan status kesehatan sekarang, dan yang kesembilan pemeriksaan fisik. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul berdasarkan SDKI. Yang pertama, gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan bahan kimia iritatif ditandai dengan kemerahan, kerusakan jaringan, dan atau lapisan kulit. Kode D.0129. Yang kedua, gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit ditandai dengan mengeluh tidak nyaman, gelisah. Kode D.0074.
Yang ketiga, defisit pengetahuan tentang dermatitis berhubungan dengan kurang terpapar informasi, ditandai dengan menanyakan masalah yang dihadapi. Kode D.0111. Intervensi keperawatan. Dalam Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI, intervensi utama untuk diagnosis gangguan integritas kulit dan jaringan adalah perawatan integritas kulit, kode I.11353, dan perawatan luka, kode I.14564. Perawatan integritas kulit adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi dan merawat kulit pasien untuk menjaga keutuhan, kelembaban, dan mencegah perkembangan mikroorganisme. Tindakan yang dilakukan pada intervensi perawatan integritas kulit berdasarkan SIKI antara lain: yang pertama, observasi, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit; yang kedua, terapeutik, ubah posisi setiap 2 jam jika tiarah baring; yang ketiga, edukasi, anjurkan menggunakan pelembab atau lotion. Yang kedua, perawatan luka adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi dan meningkatkan penyembuhan luka serta mencegah terjadinya komplikasi luka. Tindakan yang dilakukan pada intervensi perawatan luka berdasarkan SIKI antara lain: yang pertama, observasi, monitor tanda-tanda infeksi; yang kedua, terapeutik, bersihkan jaringan nekrotik; yang ketiga, edukasi, jelaskan tanda dan gejala infeksi; yang keempat, kolaborasi pemberian antibiotik jika perlu. Dalam Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI, intervensi utama untuk diagnosis gangguan rasa nyaman adalah manajemen nyeri, kode I.08238, pengaturan posisi, kode I.01019, dan terapi relaksasi, kode I.09326. Manajemen nyeri adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan. Tindakan yang dilakukan pada intervensi manajemen nyeri berdasarkan SIKI antara lain: observasi, identifikasi skala respon nyeri verbal, lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri; terapeutik, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri; edukasi, jelaskan strategi meredakan nyeri; kolaborasi, kolaborasikan pemberian analgetik jika perlu. Pengaturan posisi adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk menempatkan bagian tubuh untuk meningkatkan kesehatan fisiologis dan atau psikologis. Tindakan yang dilakukan pada intervensi pengaturan posisi berdasarkan SIKI antara lain: observasi, monitor alat traksi agar selalu tepat; terapeutik, tempatkan pada posisi yang terapeutik; edukasi, ajarkan cara menggunakan postur yang baik dan mekanika tubuh yang baik selama melakukan perubahan posisi; kolaborasi, kolaborasikan pemberian pramedikasi sebelum mengubah posisi jika perlu. Terapi relaksasi adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk menggunakan teknik peregangan untuk mengurangi tanda dan gejala ketidaknyamanan seperti nyeri, ketegangan otot, atau kecemasan. Tindakan yang dilakukan pada intervensi terapi relaksasi berdasarkan SIKI antara lain: observasi, identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan; terapeutik, ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang nyaman jika memungkinkan; edukasi, jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia. Dalam Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI, intervensi utama untuk diagnosis defisit pengetahuan adalah edukasi kesehatan, kode I.12383. Edukasi kesehatan adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengajarkan pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih serta sehat. Tindakan yang dilakukan pada intervensi edukasi kesehatan berdasarkan SIKI antara lain: observasi, identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat; terapeutik, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan; edukasi, ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Implementasi keperawatan. Dalam SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia, intervensi atau luaran utama untuk diagnosis gangguan integritas kulit dan jaringan adalah integritas kulit dan jaringan meningkat, kode L.14125. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka integritas kulit meningkat dengan kriteria hasil: 1. Kerusakan lapisan kulit menurun; 2. Kerusakan jaringan menurun; 3. Elastisitas dan hidrasi meningkat. Dalam SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia,
Luaran utama untuk diagnosis gangguan rasa nyaman adalah status kenyamanan meningkat, kode L.08064. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status kenyamanan meningkat dengan kriteria hasil: 1. Keluhan tidak nyaman menurun, 2. Rileks, 3. Keluhan gatal tidak ada. Dalam SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia, luaran utama untuk diagnosis defisit pengetahuan adalah tingkat pengetahuan meningkat, kode L.12111. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka status tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil: 1. Perilaku sesuai anjuran meningkat, 2. Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik meningkat. Evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan disusun menggunakan SOAP yang operasional, seperti S. Subjektif adalah ungkapan perasaan maupun keluhan yang disampaikan pasien. O. Objektif adalah pengamatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui sikap ketika dilakukan tindakan keperawatan. A. Assessment adalah analisa tenaga kesehatan setelah mengetahui respon subjektif dan objektif yang dibandingkan dengan tujuan dan kriteria hasil yang ada pada rencana keperawatan. P. Planning adalah perencanaan untuk tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan setelah melakukan analisa atau asesmen. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang konsep teori dan asuhan keperawatan dermatitis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.